Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! 10 tahun saya menilai kinerja Susilo Bambang Yudhoyono itu gagal. Demokrat ini memang lucu kok. Yang bangun Hambalang mereka, yang rebutan proyek mereka, yang korupsi-korupsi juga mereka, yang bikin mangkrak itu mereka. Yang disalahin Jokowi. Dan makanya ketika beberapa belakangan ini Partai Demokrat begitu kritis terhadap pemerintah, kemudian disampaikan dibalas dengan komentar hambalang oleh netizen, beberapa kader ini mulai coba membelokkan, coba membuat sejarah baru, coba membuat sebuah fakta baru. abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak. 10 tahun banyak mega skandal kasus besar sekali. Seperti Senturi, Hambalang, Petral, 34 kasus listrik mangkrak semua. Ya. Lalu Hambalang itu ya sekarang menjadi candi Hambalang yang dihuni hanya oleh kuntilanak, genderuwo, pocong, Banaspati dan teman-temannya. Dan lalu menuduh bahwa Jokowi lah yang membuat Hambalang ini mangkrak. Ini perlu diluruskan gitu, karena ya lucu ya nggak masuk akal. Candi Hambalang. Begitu orang-orang menyebut tentang proyek mangkrak di zaman Presiden SBY yang terletak di desa Hambalang, Bogor. tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Tinjauan PBK ini menurut mereka sudah merugikan negara sebesar 706 miliar. Dan uang yang dikorupsi 514 miliar rupiah. 514 miliar rupiah. Dan itu yang kemudian membuat 32 perusahaan terlibat kasus ini, kasus korupsi ini, dan semua elit Partai Demokrat waktu itu masuk penjara gara-gara kasus korupsi ini. Janganlah orang lagi dalam kondisi kayak gini kalian mau membuat statement-statement yang membuat risau masyarakat. Otak kalian di mana? Kalian nggak punya hati nurani loh. Yan Harahap juga bilang seperti itu. Ini sudah diserahkan kepada pemerintah. KPK sudah menyerahkan Hambalang kepada pemerintah. Tapi pemerintah juga belum melaksanakan, belum membangun ini, belum menyelesaikan kasus Hambalang ini, proyek Hambalang ini. Dan itu ya yang bikin mangkrak ya Pak Jokowi, menurut mereka gitu. Saya harus ketawa ketika ada kader Demokrat yang menyalahkan Jokowi karena tidak mau meneruskan proyek Hambalang. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Imbas kepada suara yang diraih Demokrat pada pemilu 2019 kemarin turun drastis. Itu tandanya rakyat sudah tidak percaya lagi sama Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat. Jadi kalian tuh sadar dirilah ya. Korupsi Hambalang itu seperti bisul di pantat buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai yang setiap pemilu terpuruk. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Partai Demokrat itu nggak bisa lepas dari tuduhan kasus korupsi Hambalang. Karena apa? Karena masih ada imbas di sana gitu. Sampai kapanpun kalian mau bikin pembenaran atau pembelokan fakta seolah-olah Pak Jokowi yang membuat sengaja tidak melanjutkan pembangunan Hambalang, ya itu nggak akan bisa terjadi karena masalah kita itu imbas. Nyai hanya mau mengingatkan kepada kader Demokrat, ya, ingat, saya ini warga masyarakat, rakyat kecil. Saya berhak menilai kinerja Susilo Bambang Yudhoyono selama menjadi presiden ke-6 negara Republik Indonesia. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Semakin terlihat menggelikan. Kroni-kroninya seolah diarahkan untuk menyerang pemerintahan Jokowi dari berbagai sisi.
Bahkan di saat pandemi seperti ini, Demokrat terus memanfaatkan isu untuk menaikkan nama partainya hingga menimbulkan wacana bahwa SBY bakal maju sebagai presiden 2024 mendatang. Wah, tak tahu malu ternyata. Padahal rekam jejaknya sudah jelas dan sangat berbanding terbalik jika dijajarkan dengan Presiden Jokowi. Jika hasil karya Jokowi berupa pembangunan merata, hasil karya SBY hanyalah album lagu dengan isi meratap. Partai Demokrat tiba-tiba mengeluarkan pernyataan menolak disalahkan atas proyek Hambalang yang mangkrak. Menurut partai berlambang mirip mobil mewah tapi lajunya seperti bemo mogok itu, Presiden Jokowi lah yang telah membuat pembangunan proyek Wisma Hambalang tidak berlanjut. Demokrat memang bicara kopong atau bicara kosong. Dari kepala yang kopong itu, keluarlah kata-kata kosong. Jadi ingat sama istilah yang dulu-dulu melegenda, hari-hari omong kosong, tidak mau kalah, maunya jadi legenda juga. Mari kita lihat fakta-fakta yang sebenarnya. Proses pembangunan yang ngaret. Dari awal itu, kalau mau membangun sebuah mega proyek, sudah seharusnya SBY membangunnya di periode pertamanya. Tahun 2004 hingga 2009, proyek di Ditjen Olahraga Kemendikbud dipindahkan di Kemenpora. Lalu dilaksanakan pengurusan sertifikat tanah Hambalang tapi tidak selesai. Tahun 2005, datang studi geologi oleh konsultan pekerjaan di lokasi Hambalang. Tahun 2006, dianggarkan pembuatan maket dan master plan. Dari rencana awalnya, Pusat Peningkatan Olahraga Nasional menjadi pusat untuk atlet nasional dan atlet elit. Tahun 2007, diusulkan perubahan nama dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. 2007 bikin apa saja? Cuma perubahan nama. Setelah usulan perubahan nama di 2007, kemudian tidak ada perkembangan sampai 2009. Bemo karatnya mogok 2 tahun loh. Tahun 2009 diajukan anggaran pembangunan dan alokasi dana 1,25 miliar. Tahun 2010, yaitu pada 20 Januari diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 meter persegi. Lalu pada 30 Desember 2010 keluar izin pendirian bangunan. Ada perubahan lagi yakni penambahan fasilitas sarana dan prasarana antara lain bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka dan voli pasir yang katanya butuh anggaran 1,75 triliun. Lalu, sejak 2009 hingga 2010 sudah dikeluarkan anggaran total 675 miliar rupiah. Lalu, 6 Desember 2010 keluar surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu untuk pembangunan proyek sebesar 1,75 triliun. Akhirnya, proyek stop mogok total gara-gara sudah ngaret, ditambah pula terlalu hebat korupsinya. Skandal korupsi Wisma Hambalang, orang-orang Demokrat yang terlibat dalam prahara korupsi Wisma Hambalang ini, antara lain mantan Menpora Andi Alifian Malarangeng, adiknya Hol alias Andi Zulkarnain Malarangeng, mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, tidak lupa juga yang berjenis wanita, mantan anggota DPR fraksi Demokrat Angelina Sonda. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah nama Ibas alias Edi Baskoro Yudhoyono, disebut terlibat dalam pernyataan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis. Ibas disebut menerima uang sebesar $200.000 Amerika Serikat dari perusahaan Yulianis. Ini bukan opini tanpa dasar, tapi tersebut nama Ibas seperti yang ditayangkan di media berita nasional. Dalam masa pemerintahan Jokowi, beliau melanjutkan kembali banyak proyek-proyek mangkrak era SBY. Wisma Hambalang juga rencananya akan dilanjutkan Jokowi, hanya saja tentu ada kendalanya. Kendalanya juga tidak kecil. Seandainya jika sewaktu-waktu pembangunan ambruk, terus makan korban jiwa, apakah Demokrat akan tanggung jawab? Keahlian Demokrat itu adalah menyinyiri Jokowi lagi. Seperti biasa, jadi alangkah baiknya di sana itu perlu ditangani dengan kehati-hatian dan perhitungan matang. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo sempat secara langsung hadir melihat proyek P3 Son Hambalang yang tak terurus dan mempertimbangkan kelanjutan proyek. Pada Juli 2020, Menpora telah mengantongi izin Jokowi untuk kembali menggunakan Hambalang. Selanjutnya, pengerjaan diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah juga membangkitkan kembali proyek Hambalang seperti bagian dari agenda besar desain olahraga nasional. Pemerintah SBY yang memiliki begitu banyak waktu dan memegang peranan paling penting membangun mega proyek Wisma Hambalang tidak mampu diselesaikan di eranya sendiri. Bukan hanya Wisma Hambalang yang mangkrak, masih ada banyak proyek-proyek lainnya yang mangkrak. Lalu akhirnya yang terjadi adalah SBY menyerahkan sebuah proyek semangka busuk selain apel-apel busuk lainnya
kepada pemerintahan selanjutnya, yaitu kepada Jokowi. Wisma Hambalang dipenuhi dengan intrik-intrik dan aksi korupsi luar biasa yang melibatkan Partai Demokrat, sehingga memboroskan begitu banyak uang negara, tapi tidak berhasil proyeknya dan tampak di foto bahwa bangunannya masih seperti bangunan berhantu. Yang korupsi itu orang-orang Demokrat, tapi kenapa Jokowi yang salah? Ya ampun, Demokrat kurang kerjaan, bikin banyak orang emosi saja. Terlihat dari begitu banyaknya reaksi dari para warganet yang memarahi Demokrat, mungkin sampai berhari-hari, semoga saja puas dimarahi. Jokowi ternyata masih melanjutkan pembangunan Wisma Hambalang walau proyek ini rasa-rasanya sih hanya jadi pemborosan luar biasa, padahal sekarang negara kita sedang bergumul dengan pandemi. Jujur, saya lebih suka kalau uang negara buat beli vaksin, bantu rakyat, beri sembako, dan lain-lain daripada bangun candi. Skala prioritas sudah berubah, Jokowi lebih berfokus pada kehidupan rakyat yang terdampak oleh pandemi, daripada salah fokus malah mengurus kehidupan proyek Candi Hambalang yang sudah terlanjur hancur-hancuran. Bisa saja ini jebakan Demokrat yang berusaha mengalihkan perhatian Jokowi dari fokus mengurus rakyat. Dengar-dengar dulu Demokrat waktu itu menuduh Jokowi pakai istilah kudeta. Iya, tak salah lagi. Sudah minta maaf atau belum? Belum tuh. Lalu bicara soal etika, Demokrat tidak punya etika dengan berusaha menyalahkan Jokowi di saat Jokowi sedang berusaha menolong rakyat Indonesia. Kalau Demokrat tidak bisa membantu dalam hal apapun, maka seharusnya Demokrat diam sajalah, tak usah cerewet. Biarkanlah Jokowi bekerja dengan tenang tanpa Demokrat bergosip ria. Demokrat, jangan lempar candi sembunyi tangan. Juga jangan lempar isu sembunyi ibas. Tuh. Wele-wele, sekian dan salam dari penulis Koala. Gimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.